Harus begini. Ya. Apa artinya kalimat permintaan ampunilah kesalahan kami, titik tanda koma? Jawabannya adalah sudah tulis. Iya kan? Artinya permintaan ini kita memohon supaya Bapa kita di surga tidak memandang dosa-dosa kita. Titik. Sesungguhnya kita tidak patut memohon dan menerima permohonan tersebut. Kita memohon pengampunan agar permohonan itu tidak ditolak. Namun demikian, karena kita percaya Tuhan Maha Kasih, dan kita anaknya yang dikasihinya, beroleh kasih dan rahmat. Sampai di situ dulu saya jelaskan ya. Jadi ini permohonan kelima ya. Permohonan kelima itu ampunilah kami atas kesalahan kami. Sesungguhnya kita ini tidak layak. Kalau kita berdosa, dia tidak berdosa. Tapi Yesus mengajari, dan kita patut menerima Tuhan karena kita telusuri diri. Setiap hari kita berdosa dari hal kecil sampai besar. Sehingga sebenarnya kita patutnya beroleh hukuman, tapi karena kita percaya Tuhan itu Allah Maha Kasih, kita perlu dikasih karunia-Nya sehingga kita mohon. Dan ini kata kunci juga ya dek, supaya kita mengaku dosa-dosa kita. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus, ini seperti misteri Allah. Ini ajaran dua rupa kami ini. Di situ kehadiran Tuhan. Dia mengatakan kalau kamu berdoa, tidaklah kamu berdoa demikian. Seterusnya kan, ampunilah dosa kami. Dia mengajari kalau kita menerima ajarannya dan kita lakukan, tentu dia akan menjawab. Karena di sini mengajari, dia bertanggung jawab. Dia melakukan. Ketika yang diajari sudah mencapai capaian itu, pasti dijawab Tuhan. Tuliskan lagi. Sesungguhnya kita setiap hari berdosa. Dari dosa kecil sampai dosa yang besar.
Maka dari itu kita memohon pengampunan oleh kasih-Nya. Sehingga kita pun dengan tulus hati, dan bersih hati, akan mengampuni orang lain. Dengan demikian, kita sejajar melakukan kebaikan, pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Itulah hebatnya ya, yang saya jelaskan. Kita setiap hari bersalah, ada dosa kepada Bapa kita mohon ampun supaya pemohon kita ini tidak ditolak. Dan kita diampuni dosa kita. Setur dan sejajar dengan itu, kita juga mengampuni kesalahan orang lain, sehingga kebaikan itu sejajar. Kita ini seperti Tuhan, tapi kita tidak Tuhan. Mengerti? Kita ini bukan Tuhan, tapi kita seperti Tuhan. Saya tanya dulu, ada nggak di antara hati pikiran yang masih muncul dendam atau menyimpan kesalahan orang lain? Adakah? Belum. Kalau tidak suka sama teman masih itu normatif ya. Tapi kalau dia menyimpan dendam, dia menyimpan kesalahan orang lain, masa dia disimpan yang kotor-kotor sampai itu dibuang. Jadi dendam itu kotoran rohani, penyakit rohani. Sama seperti ayah kita, ibu kita, sebelum kita minta maaf sama mereka, mereka sudah maaf. Sehingga kita juga memaafkan adik kita atau orang keluarga kita, sehingga kita sejajar kebaikan seperti Tuhan. Meskipun kita bukan Tuhan. Ini harus diucapkan supaya jangan terjadi penyakit rohani, dendam kesumat, menyimpan kesalahan. Tuliskan lagi. Dalam hal ini kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Dalam hal ini kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain dan mendendam terhadap orang lain. Karena hal itu menjadi kotoran, tanda kutip ya, kotoran rohani. Atau penyakit rohani yang berenergi negatif yang bisa merusak kehidupan rohani dan jasmani. Jadi menurut penelitian orang yang sering menyimpan kesalahan, mendendam, itu namanya pembuluh darah kita semakin sempit. Wah, ini penyakit rohani apa? Pembuluh darahnya semakin sempit karena tidak mau mengampuni orang lain, sehingga
tidak lancar usul-usul penggerak tubuh kita, sehingga kita gampang stroke, emosi, naik tensi, dan meledak-meledak. Titik. Nah, kalau dia misalnya terpancing untuk menekan dari perkataan, perbuatan atau apa, misalnya dia dibully, dia cek, lu batak berekor, baru batak, return lagi, kafir lagi, bagaimana respon kita? Ini hal-hal kecil yang ada. Bagaimana coba yang terbaik, kasih langkah terbaik untuk gimana? Saudara aku sekarang nih, nama dia jelasin 100%. Wih, batak, berekor, nggak batak, kafir lagi. Ini WA saya buat apa mau balas ke sana? Kamu gimana balas? Apa pikiranmu? Hatimu bersih untuk membalas? Ya, ibaratnya terima kasih kawan. Misalnya ini kawanmu, bukan saudara terdekat. Gimana kau balas saya? Apakah sikapmu diam aja atau membalas? Apa isi pasal? Coba, ini prakteknya, coba. Sebagai orang Kristen yang baik, yang memiliki pengampunan, apa kata-katamu? Coba kau diisi. Apa langkah terbaikmu? Oke, saya berpikir apa ya? Berpikir kamu. Tuhan melihat apa yang kau berbuat kepadaku. Gitu sih, Mam. Karena Tuhan yang melihat dia ketika kita, jadi kayak Tuhan aja yang membalas apa yang diketik sama kita. Tapi lebih baik. Kira-kira apa bahasa begitu? Pasti langkah terbaik sebagai seorang yang memiliki pengampunan. Itu masih belum greget, itu udah pas, tapi belum greget. Oke, Alay dulu kamu. Supaya kita sehat, itu kan kotoran itu. Membalasnya dengan apa? Kan kita buat Yesus kan balasnya kejahatan dengan balasnya segala kejahatan dengan kasih. Atau bahasa versi terbaik. Nah, kamu coba. Nah, kamu menegurnya. Hah? Menegur. Apa? Menegurnya. Menegur ini WA, bukan jumpa gini, bukan jumpa fisik. Kamu di WA, batak, berekor, gak batak, kafir, berekor jelek. Apa kau balas dari SMS itu? Bahasa yang terbaik. Memberitahu untuk tidak mengejek. Ya gimana bahasanya misalnya? Oke, sudah cukup. Hanya dua dijawab. Itu tandanya apa? Indikatornya itu yang berat. Bahkan GC, disakiti, berat ya untuk menerima. Hanya dua yang tadi bisa bilang, tapi ini belum pas. Dari bahasamu hanya Tuhan yang tahu kekuatannya seperti ini. Yang bisa membalas segala apa yang kita sama. Kau menegur, tapi ini kan WA ya. Ini belum fisik, kalau fisik lagi langsung diantar emosi kita. Itu satu indikator bahwa ini yang paling berat. Permintaan ini kalian izinkan enggak dengan mengampuni dengan versi bahasa saya sobat terbaik ini. Terima kasih bro atas ejekanmu ini, penghindaanmu ini bagi kami orang-orang Kristen Kristus.
ejekan ilmu itu menjadi berkat bagi kami. Tidak. Dari situ kita sudah berkata sambung. Jadi berkat apa yang aku ingin dari kamu? Kita jadi berkat bagimu kan? Kenapa di ajaran Kristen dikatakan balaslah kejahatan dengan tulis? Di mana tulis? Roma 12 ayat 12. Coba baca Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 itu gampang ya. Ayat 21. Coba dulu, buka dulu. Roma 12 ayat berapa? 21 ayat 12. Baca. Gampang ya kan? 12 dibalas dengan 21. Baca, kamu baca. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sama-sama kita coba. Nah, ini kata-kata yang tidak makna. Ayo kita baca. Dua ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatanmu ini saya balas dengan kebaikan, saya mengampuni kamu. Tidak ada klaim tadi bahasa dari orang. Terima kasih atas ejekanmu, hinaanmu, bagi kami yang Kristus menjadi berkat. Karena dituliskan dalam Roma 12 ayat 21. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Terus seperti Yesus mengatakan di kayu salib apa? Ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Hati itu hati yang bersih, hati yang tulus. Dia tidak balas kejahatan. Dia orang baik, tapi dibalas air susu dengan air tuba, air racun, air kotor. Masa air susu dibalas dengan air susu lah, air bersih yang bisa nyambung. Sanggup gak kalian mengampuni orang yang bersalah pada kalian? Padahal tiap hari kita mendoakan ini misteri Allah. Di mana Tuhan mengajari cara berdoa, cara fokus, dasar berdoa, inti doa, permohonan doa. Ini bagian daripada permohonan doa. Ampunilah kami akan kesalahan. Seperti kami mengampuni orang bersalah di sejajar. Kalau Tuhan sudah mengampuni, saya juga ikut mengampuni. Ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang mengingat Tuhan mengampuni dosa kita. Mengerti? Ini tanda-tanda terlalu berat mengampuni orang yang tidak bisa jawab. Bahaya nih. Ini belum ketemu aja musuh lain. Coba kan yang diingat. Kita ini minoritas di Indonesia. Kita ini apalagi kita orang Kristen Batak. Tidak Batak, Kristen, kafir, makan babi, jelek, bengek. Cara untuk menjawab itu posisi netral. Kalau netral ini meja ini. Ini semua ada kan, ada ini, ada demo, ada buku, ada berbagai. Terima semua. Yang diatur susun nanti. Kalau di sini ini berdampak negatif, ini berdampak positif. Jadi sikap kita ambil sikap netral, terima apa adanya, lalu tarik nafas, apa ambil yang positif. Kalau aku ambil yang negatif, aku balas dengan kata-kata kau pun ANJI BABI kau MATI kau, mungkin bahasa menyala marah BABI. Ya seperti itu. Jadi kita ini belajar sini, kita menjadi murid Tuhan Yesus yang maha baik, kami baik kepada Tuhan yang sesama. Kita
Tengah ini ya, bisa cash nomor ya. Ini nomor, dulu kan nomor handphone murah aja. Apa handphone? Ini nonek ini. Dulu apa beli atau apa jawabanmu kali? Terus kamu mereka akan jual dari apa? Oh, ini ternyata libur. Ternyata tanda-tanda simbol marah aja, nggak ada kata-katanya. Gambar monyet dikirimnya kan, tanda-tanda. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini terbaik. Dan tentang kala ini terbaik. Ingat semuanya berasal dari hati yang bersih, tulus hati. Ya, di sekolah nanti menghadapi teman-temanmu, di dunia pergaulan dia nanti, bahwa simpan dendam ada 7 musuhmu, simpan dan 7 kotoran itu. Lama-lama bertumbuh, itu mempersempit pembuluh darahmu, otakmu di ruang yang sudut itu. Ketika ada dia pencetus ini langsung meledak, stroke ledak. Oke, lanjut permohonan yang ke-6. Apalagi setelah itu tuliskan kalimat. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kalimat permohonan ke-6. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Titik. Artinya Tuhan tidak pernah mencobai siapapun agar jatuh ke dalam dosa. Titik. Yang ada adalah tiap-tiap orang dicoba oleh keinginan dan nafsunya sendiri. Titik. Dan dicobai oleh godaan iblis. Titik. Sehingga kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan berkenan menjaga, melindungi, menyelamatkan kita dari kesesatan, keputusasaan, aib dan nama kita sendiri. Titik. Kita mau mengandalkan Tuhan dan firman-Nya untuk mengatasi cobaan dan meraih kemenangan. Titik. Lagi kita sebenarnya lagi.
lepaskan dulu pulpennya. Baca dulu Matius 4 ayat 1 coba. Matius 4 ayat 1. Ini apa ini? Kenapa nggak dengan ini? Mana siapa? Saudara. Mana si Tiara? Permisi dia. Coba baca dulu. Mungkin lagi ucap pasangan ya. Udah baca. Kau buka deh, Jonan. Nanti sumpah ayat 1 baca. Baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa mencobai iblis kan? Iblis kan? Dicobai. Ini di bawah roh itu artinya apa? Coba di bawah roh itu kita menjadi roh nih, tubuh. Kalau kita tubuhnya di bawah untuk dicobai iblis. Siapa mencobai iblis? Coba dulu baca bawah apa namanya itu. Enggak, kita perlu kita. Iblis. Baca kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 6. Sama-sama kita baca dua-dua ayat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, coba kamu garis bawahi kata-kata menarik hati. Yang kedua, kata-kata melihat. Nah, jadi ternyata iblis itu datang lewat keinginan kita masing-masing, ya kan? Melihat, apa tadi itu menarik hati dan memberi pengertian lagi, satu lagi, memberi pengertian. Ada 3 ya. Melihat, terus menarik hati, memberi pengertian. Makanya jangan cepat-cepat tergoda dengan casing atau kelihatan. Oh ini bagus nih Pak, produknya ini asli nih, handphone ini. Banyak kali. Anggarannya 12 juta, rupanya 6 bulan udah hancur. Karena apa? Kita melihat, menarik hati, pengertian, misalnya di video, misalnya begini. Kita uji dulu, harus ada. Kita tes
Jadi Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan dan supaya jatuh dan dosa. Itu bukan Tuhan. Tetapi tiap-tiap kita dicobai oleh keinginan diri sendiri dan dari luar, dari dalam dan dari luar. Bayangkanlah dibohongin si Adam ini, dikasihnya makanan buah yang terlarang itu ke si Adam. Si Adam percaya kalau istrinya nggak mungkin merusak suaminya. Makanya dari tadi. Ya kan? Seperti kalian berteman-teman curiga jalan terus. Kata curiga ini artinya kalau ada ajakan, ada godaan supaya kalian melenceng dari jalur yang benar, dari jalur yang baik, itu harus menolak. Tidak. Berarti kita harus berteman, terserah kamu. Ini prinsip. Kalau ajak bolos sekolah nggak mau, atau nggak maksudmu, kita apa dulu? Apa mau? Supaya keren, supaya takut kalau melihat kalau salah aku takut. Ada orang kecil. Pencobaan. Nah, pencobaan juga di dalam pergumulan. Nah, coba baca 1 Korintus 10 ayat 13. Berapa? Ayo baca. Masa baca dua-dua ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bisakah hafal satu ayat itu? Luar biasa. Bisa? Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatan. Dulu, satu, parase. Lalu sambungannya apa? Tolong kasih bawah itu. Sebab Allah, kata-kata itu bagus sekali. Sebab Allah setia. Apa tadi? Coba ulang itu. Nah, itu tolong dikasih bawah. Kalau misalkan selama belajar ini minimal ada 12 ayat emas yang kalian hafal, termasuk salah satu. Ya, nanti kan ada nih pertanyaan ujian tertulis. Bagaimana orang Kristen menghadapi pencobaan? Apa yang harus kita imani? Itu kita imani. Baca lagi. Sebab apa tadi? Sebab Ia gimana tadi? Ayo kita baca dengan getaran, dengan daya magnet, dan itu menjadi asupan. Seolah-olah Tuhan sudah bicara sama kita. Kita baca dulu dari ayat penuh lah ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Dari ayat penuh ayat 13. Membacanya dengan getaran ya. Ini membacalah dengan pikiran. Ini bacalah dengan kata-kata yang dituliskan di situ. Itu menyatu. Kalau kita membaca dengan pikiran, itu masih ada jarak. Cukup pikiran itu hanya detail kata-katanya. Tapi bacalah dengan perasaan. Itu suatu peristiwa, suatu bagian dari hidup kalian, perasaan kalian. Coba kita baca. Pasti beda cara bacanya. Ayo kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 13 22 ya. Dengan perasaan ya, dua-dua ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Gak ada jaminan kan? Karena kita takut menghadapi cobaan. Bagus sekali kata-kata itu. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jadi seolah-olah Tuhan itu yang memberi pencobaan. Sesungguhnya walaupun itu datang, Tuhan sudah jamin dia akan memberikan jalan keluar. Dia setia kok. Tapi tidak ada yang perlu dilakukan dalam hidup ini. Bagaimana cara Tuhan menjawab itu? Beginilah, ini kan kemenangan angka 6, angka 7 angka menang. Angka Tuhan. Kalau 3 tambah 4, jumlahnya berapa? 4 kan? Coba 7 sama dengan berapa? 3, 4. 7 sama dengan berapa? Cara Tuhan itu beda. Coba 5 tambah 2. Ah, bisa, itu masih tambah, masih gampang. Kamu 7 sama dengan berapa? 3,5 tambah 3,5. Ada yang kurang, tapi tercapai kemenangan. Kamu tadi tambah kan? Pembagian atau apa? Pengurangan angka yang berbeda. Coba berapa? 7 sama dengan berapa? 10 kurang 3. Kamu 7 sama dengan angka yang berbeda. Bisa berkali dengan jumlahan. Berkali-kali. Bisa. Kamu 7 sama berapa? Tambah 1, kamu berapa? 7 sama 20 bagi 2 kurang 3. Hebat. Ada prosesnya yang Panjang. panjang dan sulit, tapi tercapai kemenangan, ada jaminan itu sudah tercapai. Kamu masih gampang. Nanti proses kehidupan ini, kebangkitan spiritual kalian, kebangkitan spiritual kalian, pertolongan Tuhan itu ada yang panjang, ada yang sesulit. Lalu udah ketimpa tangga, ketimpa batu lagi, tapi akhirnya Tuhan. Itulah proses Victorino. Tuhan dari Allah dari surga turun ke bumi jadi manusia, mati dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Victory, kemenangan, peace kemenangan, victory, kemenangan. Kita dicobai malas. Hal yang paling enteng sering kita cobai, bukan Tuhan mencobai kita supaya malas. Kita tadi kan bangun jam berapa juga? Bangun jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Setengah 7. Bagus. Jam berapa jam berapa? Ini ada istilah gini. Sayangkali kalau bangun lambat, sayangkali bangun lambat, sayang sekali. Lihat Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia melakukan pekerjaannya, dia berdoa dulu. Lihat Petrus, kan dikatakan, hai Petrus 3 kali engkau menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Jadi orang Kristen bangun sebelum ayam berkokok. Jam berapakah itu? Bisakah kita bangun sebelum ayam berkokok? Lain hal kalau ayam berkokok jam 12 itu mungkin lagi ada tanda-tanda alam. Tapi normalnya ayam itu berkokok jam berapa? Jam berapa ayam biasa berkokok di tempat lingkungan? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 kok bangun sebelum 5? Bisa nggak? Pak pendeta ini kayak ceritanya kan? Ada mau dikejar. Ada yang sayang kalau kita bangun jam 5, jam 5, coba duduk hening, menyiapkan pikiran bahwa Tuhan itu adalah alam semesta yang sedang bergerak.
mengadili alam media manifestasi Tuhan yang sedang bergerak. Jadi ini bukan diri dia yang tangan ke tangan kiri, ini hanya alat bantu. Kita ini sekarang gampang terbawa, yang paling penting itu tangan saya, kepala saya. Tapi coba seperti bayi, dia masih berumur 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, kalau 1 tahun, dia bingung ini tangan potong. Dia heran, ini dia belum tahu tangan dia belum. Nanti, makanya dia bilang semua ajaib tangannya pun ajaib, semua ajaib ini. Coba dulu kalian merasakan nanti, gini aja, baru bangun tadi jam 7, besok mungkin jam 7, duduk sebentar, kita di tempat tidur, duduk sebentar, relax, itu gelombang theta masih stabil kayak ini. Ini data benar. Perhatikan, masuk 1 jam kemudian setelah bangun, mulai ada pikiran, orang kantor atau kembali 2 jam kemudian ada mulai ada beberapa butir-butir pemikiran. Coba baru bangun, nggak ada di kita, coba tes lah. Baru bangun dari tidur, tarik nafas dulu. Inilah tubuh alam semesta tubuh. Belum ada kan pikirkan PR, belum. Karena baru bangun, coba tunda dulu. Itu nama kondisi theta, artinya ketenangan tubuh berpikir masih sama-sama tenang. Masuk 1 jam ke pertama sudah mulai ada beban pikiran, malas makan, malas kerja, sekolah mandi tidur segar dia masuk ke fokus makan harapan sekolah ke baju. Coba pakai baju itu, baju kemarin enggak rapi. Seorang jenderal mengatakan, orang yang sukses yang bisa menyelesaikan tugas yang pertama, membersihkan tempat tidur, bangun dengan segar dan semangat. Itulah mengawali seluruh aktivitas hasilnya. Tapi kalau sudah diunsungnya malas, begini, udahlah, itu mempengaruhi butterfly effect. Itu butterfly effect. Satu dari awal pagi yang negatif, yang kurang, mempengaruhi itu seterusnya. Dipopak-popak, tahu semangat kau. Tapi kalau dari awal sudah semangat, sudah punya niat, orang tua melihat ini setelah belajar sidik, sudah kali kamu. Ada apa dari kamu? Ada gerakan kok, terus. Hampir selama belajar sidik, gak ada perubahan. Ada perubahan. Dia dari bangun tidur, doakan dirimu orang tua masih bersifat aman di pikiran, hal-hal yang aman di pikiran, belum ada beban-beban di pikiran. Nanti ke sekolah barulah. Tapi ke sini beban nggak pikiran? Beban kan? Apa tadi? Jam masuk, lagi materi pelajaran, udah beban, ngerti? Nah, orang Kristen pada sini beban itu diubah statusnya menjadi berkat. Kematian itu adalah upah dosa, tapi setelah Yesus Kristus bangkit, statuta kematian upah dosa itu diganti, dibalikkan menjadi jalan keselamatan. Coba kan ganti status ini. Status apa? Beban itu menjadi berkat. Misalnya banyak mana? Sekolah, buang-buang, cuci piring, berjalan apa? Berjalan berkat yang berkat. Karena itu memantarkan jiwa-jiwa, cahaya jiwa-jiwa terpilih. Mereka juga terpilih. Belajar sidik,
belajar jiwa terpilih. CD itu rasanya kategorisasi mau bersama-sama sang cahaya. Sang cahaya itu kan sang jiwa terpilih itu kan Yesus Kristus. Maukah memiliki jiwa-jiwa cahaya? Jiwa terpilih mau? Coba ya, mulai besok bangunnya mau jam 6, jam 5, jam 7 bangun tidur, keluarkan dirimu, aku mengasihi diriku, aku merawat tubuhku, merawat jiwaku, oleh cahaya Tuhan yang ada dalam aku, berkati diriku, aku semangat bersama. Udah, gak perlu lagi kan apa? Ada sampah kecil langsung otomatis melakukan sampah kecil. Disuruh rumah. Nah, ya Pak, ambilkan dulu piring itu dan cucikan, ya langsung cepat itu. Tapi kalau mencucikan hanya disuruh cuci piring, bersihkan halaman, ngepel, tuban, waktu terus pun kerja. Orang-orang sukses berawal dari rumah. Tugas yang paling enteng bersihkan tempat tidur, cuci piring, cuci pakaian, ngepel. Dari hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, lalu kamu setia dan tuntas menyelesaikan capaian-capaian itu dengan tuntas terbawa-bawa. Hal kecil bisa dituntaskan. Apa itu? Kamu tidur udah bersih, selesai. Pagi 1 jam pertama, 1,5 jam pertama sebelum dia bangun, tuntaskan capaian tugas dia. Apa aja terserah. Setelah berada ke sekolah, baru sampai ke sekolah, beban. Kalau pikiran sakit dia kemudian ada ikan pelanya, gaya kalau sahabat itu tempat bangun. Berikan berbahasa. Ini meja ini dinding ini sebenarnya ngomong. Terima kasih ya yang datang ke sini. Aku kan dibuat ruangan untuk kirim-kirim yang sedikit. Dinding ini terima kasih. Kalau misalnya dinding ini dia marah. Jadi semuanya adalah baik. Kalau percaya baca dulu ya Kejadian. Gak ada yang gak baik. Jadi di pasal 1, pasal 2, di mana tertulis itu pasal 2 bahwa semuanya adalah baik. Demikianlah segala dan boleh dan seterusnya dikala itu yang tulisannya sangat baik dan semua ciptaan itu sangat baik. Ayo kita cari dulu di mana tertulis dan yang ciptaan itu langsung sangat baik. Di mana tertulis? Ayo pasal 2 coba buka. Allah berkata hari ke-7 itu dan memutuskan apa lagi wilayah. Semua ciptaan itu sangat baik.
Adakah? Anda melihat? Nanti tugas saya akan cari amat baik. Dalam satu. Ya. Pasal 1 ayat 31. Ayat 31 mari kita sama-sama baca. Pasal 1 ayat 31, dua ayat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Garis bawahi sungguh amat baik. Dari awal itu, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu garis bawahi semua. Sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik. Pasir, debu, semuanya baik, punya manfaat yang baik. Jadi kalau yang menjadi orang yang baik, jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa yang percaya. Sama-sama kita sebut. Aku mau menjadi jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang bercahaya di dalam Tuhan Yesus. Dia sudah memasuki akhir balik, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dia sudah bagian daripada Allah. Tidak percaya kita baca Kejadian pasal 3 tadi. Yang tentang siapa tadi, perempuan tadi ayat berapa? Nah, kita ini sudah bagian dari Allah. Ayo, pasal 3 ayat 22. Mari sama-sama kita baca dua ayat. Dan Tuhan Allah sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ingat semua dulu. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai situ, saudara. Ada positif tidak makan buah terlarang. Tahu. Mungkin kata tahu itu nggak sesuatu. Mungkin tanda payung. Itu kata tahu itu. Tahu. Bukan tahu makanan ya, tahu. Jadi kita ini sudah bagian daripada salah satu dari kita dari Tuhan. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kita sudah bagian daripada gambar Allah. Sampai di situ kita artinya netral. Tapi kalau melakukan yang jahat, itu baru berperkara. Melakukan yang baik itu namanya puji Tuhan berkat. Tapi kalau melakukan yang jahat, kita jadi berperkara sama siapa? Tidak tahu perkara kita sama siapa kita berperkara sama Tuhan. Coba kita lakukan yang jahat, kita langsung berperkara sama Tuhan. Tak percaya kita baca dulu Yeskiel 31 ayat 1. Mengerikan ya, dosa itu seperti merah, perkara kita bisa sekali. Yeskiel pasal 3, pasal Yeremia yang datang. Ini saya baca ini. Yeremia pasal tentang dosa. Coba kamu cek dulu yang pegang handphone Google ya. Merah seperti kermisi, tulisan kermisi bisa Yeskiel. Merah kermisi. Masalahnya
Adakah? Yeskiel ada situ? Oh, Yesaya, ya baca. Di mana tulis? Sini dibilang Yesaya 1 ayat 18. Oke, baca ayo. Pas kali. Baca ayo. Yesaya 1 ayat. 18. Ayo. 22 berapa? Yesaya, buka. Yesaya. Kita sampai, tapi ini bukan diubah ya. Ini ya. Tolonglah, jangan dirubah terus. Disuruh kita buka Alkitab, jangan berubah. Ada 18 sudah dapat? Kita baca 22 ya. Baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kelinci, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow. Kata perkara itulah kata dosa. Kita berperkara karena ada yang melakukan dosa. Contoh gini, ada 3-4 orang teman dia gak datang. Saya marah sama dia. Gara-gara teman satu orang kan itu. Lalu yang salahnya teman saya. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, ada di antara kalian yang mengkhianati hati. Yang memberikan minuman calon sudah Judas sekali. Perkara kan nih, ketika dosa itu menjelaskan Yesus dia bersikap, karena si Petrus menyangkal nama Yesus pada 3 tahun tidak dikenal dia, tidak dikenal dia, sudah 3 tahun di kapal sama hidup, sama rombongan kemana-mana, masa tak kenal Yesus. Jadi itu dosa ini. Jadi dosa itu adalah perkara. Jadi kita ini tahu nih, yang mana yang baik dan yang itu masih bagus netral, itu paten keren. Tapi kalau kalian melakukan yang jahat, kalian langsung berperkara. Tapi kalau kalian lakukan yang baik, kalian juga menjadi bagian dari itu. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, bagian daripada Tuhan. Tapi barang siapa yang melakukan kejahatan, bagian daripada benar. Tidak percaya kan? Baca dulu Kejadian. Nah, ini perkara sudah ada marah Tuhan. Mengerikan ya, dek. Ayo pasal 3, Kejadian pasal 3. Nah, ayo pasal 3 ayat 12 sampai ayat 19. Ayo baca dari sini, kamu baca ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Baca dari ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepadaku, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang. Dengan perumlah engkau akan menjalar dan teguh, tanahlah akan memakan sumber itu. Aku akan mengadakan penghususan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tulitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beralih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu,
dan engkau jangan memakan dari buah-buah yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah sekarang karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber bumi. Semak duri dan bubuk duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, sudah. Ayo garis bawahi ayat 15. Semua aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini artinya Hawa. Permusuhan antara engkau ini adalah ular. Ya, antara keturunanmu, yaitu keturunan ular dan keturunannya keturunan si Hawa. Tidak percaya ya, keturunannya keturunan Hawa akan menemukan kepalamu, kepala ini iblis atau ular, dan engkau yaitu ular akan menemukan tumitnya si Hawa. Nah, kita adalah bagian daripada Tuhan, sudah sama seperti Tuhan sejalan dengan Tuhan. Itu apa? Kamu yang baik kan ya? Tapi kalau kita melakukan yang jahat, kita adalah keturunan ular. Tapi kalau kita melakukan yang baik, kita keturunan Hawa. Hawa itu adalah kehidupan. Hawa. Ya. Jadi sekarang berhawa ini. Hawa kehidupan. Nah, di ujung deh, saya akan baca pada Tuhan Yesus. Yesus itu menemukan kepala ular. Siapa itu? Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan mengadakan permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, hai ular, yang melakukan yang jahat, dan keturunannya, keturunan Hawa yang melakukan hal-hal yang baik. Dan keturunanmu, ular, dan keturunannya yaitu si Hawa akan meremukkan kepala ular, yaitu Yesus Kristus. Setelah diremukkan kepala ular itu, dia mati di Yerusalem dan dia bangkit. Hai ular, hai maut, manakah sengatmu? Kau telah ditelan, karena Yesus yang bangkit. Nah, ular orang jahat meremukkan tumit sehingga kita pincang. Dalam kita tidak beres. Mungkin dalam kita ini bagus kan ya? Tapi tiap hari kita kan berdosa. Dosa kecil deh, karena kamu bohong orang tua dikit ya. Sikit masa lari sikit. Malas saja kita sudah dosa. Malas bangun. Dosa itu kan artinya jadi perkara. Marah-marah orang tua. Bangun kau. Kos bangun gak? Mama yang sekolah. Berperkara udah stres. Itulah butterfly effect. Satu aja kesalahan, satu aja dosamu berefek kepada adik-adikmu, orang tua. Demikian juga orang tua berbuat dosa berefek kepada anak-anaknya. Sehingga sebenarnya kita ini adalah mengetahui yang baik dan yang jahat. Ini harus lebih dosa. Dan melakukan yang baik, kita lakukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita serahkan ini sampai sebelumnya kita jalan dulu. Makan ini, minum kopi. Kita masuk lagi dulu. Tadi mau ke sambungan. Nah, ini juga beban tadi jadi berat. Itu foto-foto ya, selfie. Terus ya, Luna. Ya, terus Luna.
Nah itu perkara, Yona, bilang lagi dia. Ini dulu ya, semua dulu. Saya tidur, kata mereka dulu. Baru. Nah, kalian tahukah itu? Berbahagialah yang dapat belajar sini. Karena pengetahuan dari yang lain. Yang lain akan belajar. Nah, tadi kan, nanti tadi ulang dari Yesaya 1:18 itu. Nanti saya share dulu yang harus hafal itu ayat-ayat termasuk yang selama kita baca sekali. Ya, sudah ulang. Maka kita baca pasal 1 ayat 18, 22 ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, dosa itu bagaikan seperti warna merah. Tapi sekaligus warna merah itu suatu pesan lihatlah kebenaran. Di warna sekolah ini saya katakan lampu merah ketika kejahatan dan lihat kebenaran. Sekarang siapa yang buat permusuhan yang pertama? Tuhan. Nah, Kejadian pasal 3 ayat berapa tadi? Ayat 2, ayat 5. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumit kakinya. Jadi kita ini pincang. Nah, kita sudah jatuh musuh. Nah, buah yang pertama lakukan dosa siapa? Ada berapa anaknya si Adam dan Hawa? Ada berapa? Ada dua anaknya. Siapa namanya? Betul. Siapa pelaku kejahatan yang pertama
anjing. Si Hawa dan si Adam. Yang kedua adalah apa yang diperbuatkan kepada adiknya? Membunuh adik. Aku mencemburu dengan kakak beradik itulah langsung nampak keturunan ular dan keturunan Hawa yang baik itulah si Habil. Keturunan ular itulah si Kain. Jadi kalau kalian punya kakak adik, jangan cemburu atau iri hati. Tidak boleh. Itulah ulah dosa. Baca kejadian peristiwa itu. Jadi keinginannya yang tidak membawa kita dengan bentuk apa pencobaan. Ya. Jadi pasal 5 ayat ada situ kaitan hari mana sih? Ini pasal 4 ayat yang ke baca ayat 3 sampai ayat ke 9 ayat pasal 4 ya pasal ayat yang ketiga. Ya, tahu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Maka mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosamu sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikku itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Garis bawahi dulu kata-kata dari ayat 3 ayat ayat 5b. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu ayat 7, garis bawah itu, apakah mukamu tidak akan bersih jika engkau berbuat baik? Nah, kata-kata dosa ayat 7b, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Garis bawah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dampak dosa itu mengerikan sekali. Masa kakak beradik berantem, abangnya membunuh adiknya kandung. Bayangkan, betapa mengerikan. Apakah hati kita tidak berseri kalau kita berbuat baik? Berseri nggak wajah kita? Berseri. Nah, Kain itu sebagai apa pekerjaannya tadi? Apa dipersembahkannya? Dari hasil apa? Berarti Kain pekerjaannya adalah sebagai, kesimpulannya apa? Sebagai apa? Sebagai bagus petani. Lalu si Kain sebagai pekerjaan apa? Apa dipersembahkannya? Dari hasil apa?
Nah, berarti dia sebagai iya, apa maksud? Kita akan pekerjaan kain. Anda jawab, apa jawabannya sebagai petani dari hasil tanah. Si Habil mempersembahkan korbannya dari hasil pekerjaan sebagai peternakan domba. Jadi itu pekerjaan mereka itu petani dan peternak. Itu yang asli yang sangat membumi. Karena ada itu dari kantor PNS, tentara, polisi juga petani dan peternak. Karena mana lebih bicara lebih parah sekarang pekerjaan apa? Coba, menurut kamu apa pekerjaan paling parah sekarang banyak berbuat dosa? Godaan. Curi apa lagi? Dalam satu pekerjaan. Dan curi tidak akan ya, pekerjaan yang banyak godaan, orang berbuat jahat. Ini korupsi. Sebagai apa? Pekerjaan apa itu korupsi? Status apa dia? Korupsi. IPR. Apa lagi? Waktu orang korupsi itu, koruptor itu pekerjaan apa? Apa lagi? Usaha-usaha, usaha. Apa lagi? PNS itu apa? Kamu apa? Yang tahu, yang koruptor usaha-usaha ini. Suaminya sendiri karena dia bikin usaha saja, usaha kan? 100 triliun. Tapi cari yang suri ayam kampung pendapatan itu mencuri uang 100 triliun. Nah itulah apa dosa kalian berkecil kepada orang tua. Atau yang pernah yang kayaknya kalian pernah lakukan. Susah disuruh itu nyuci motor, nyuci kain nggak mau. Kalau perempuan nyuci piring mau. Sekarang anak cewek-cewek ini nggak suka kotor-kotor. Rumput sedikit kata nanti mak bisa kan bersihkan itu bapak kalian itu pekerjaan baik. Apakah wajar orang tua bersedih jika kita berbuat baik? Bersedih kan? Tapi kalau sudah disuruh coba lihat wajah orang tua muram bisa panas tampak juga. Jadi orang yang melakukan pekerjaan yang baik ya. Jadi cemburu, iri itu pekerjaan yang tidak baik. Nah sekarang mari kita lanjutkan tulisan. Mari kita lanjutkan itu jangan mau mencoba. Tetapi, nah ini permintaan yang berapa ke 6 ya? Ke 7? Enggak lah. Oh ya, ke 7. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya kita mohon supaya Bapa di sorga melepaskan kita dari kejahatan. Di badan, tubuh, kejahatan di jiwa, kejahatan di harta milik, dan kejahatan nama baik serta keegoan kita. Agar
kita tetap di dalam kemurahan hatinya, penyayang besar dan berkatnya, sampai dari lembah duka kematian menuju surga. Nah, itulah permintaan yang ketujuh. Jadi dua bapak kami itu ada 7 permintaan, diawali dengan pembukaan bapak kami yang di surga. Itu pembukaan. Permintaan pertama, dikuduskanlah namamu. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Permintaan ketiga, jadilah kerjaanmu di bumi seperti di surga. Permintaan keempat, sediakan makanan yang sesungguhnya. Permintaan kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan kami. Permintaan keenam, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Permintaan ketujuh, lepaskanlah kami dari jahat. Dan yang penutup, kata kunci, tuliskan untuk tuntas selesai itu. Penutup, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Titik. Amin. Titik. Artinya, kita sungguh-sungguh percaya dan yakin akan kuasa dan hati Bapa di surga. Mendengarkan dan menjawab doa kita ini. Karena Tuhan sendiri, huruf Yesus tutup huruf, yang mengajar dan menyuruh kita berdoa seperti cara doa Bapa kami ini. Tuhan berjanji untuk melakukannya. Titik. Amin berarti ya. Koma, semoga terjadilah demikian. Titik. Berdoalah dengan percaya. Baca Matius 21 ayat 22. Bagus sekali.
baca Matius 21 ayat 2, Roma 10 ayat 10, Ibrani 11 ayat 1. Oke. Kita baca dulu, ayo Matius 21 ayat 22. Ayo siapa ini? Dua kepala, tapi dalam roka dalam. Yuk sama-sama kepada dua-dua ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Roma 10 ayat 10. Mari kita baca dua-dua ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lagi ayat 11. Dua-dua ayat tadi juga ayat 11. Roma 10 ayat 11. Dua-dua ayat. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, ia akan dipermalukan. Ibrani 11 ayat 1. Sempurnalah pemahaman ini. Ayo Ibrani 11 ayat 1. Berapa? Yang dua-dua ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa Ya sekali karena iman kita mengerti. Artinya apa? Percaya dulu baru mengerti. 7 sama dengan berapa tadi kamu bikin tadi? Dengan kurang 1? Hah? Percaya dulu. Itulah 7. Cara Tuhan untuk hal itu terjadi, tercapai yang enggak dulu, yang kamu harapkan, yang kamu imani itu terjadi. Dia percaya dulu, baru mengerti. Apa mengertinya? 6 ditambah 1. Kau tadi berapa? 7 kau dengan? 22 kurang 3. Banyak perubahan. Anggaplah itu perpuluhanmu. Yang tadi 20 kurang 8 dari 2. 10 bagi 2 kurang 3. Itu perbulan. Jadi perbulanmu tadi 8 1. Kau 7 tambah 2. Perbulanmu itu 5 tambah 2. Kau berapa tadi? 7 sama dengan berapa? 4 tambah 3 tadi. Kamu 7 sama berapa tadi? 10 kurang 3. 2 perbulanmu 10 kurang 3. Kita ini semua beda-beda untuk bulan, tapi hasilnya sama, angka itu 7. Angka itu bukan 7 angka sukses. Yang masa depan yang terjamin, kata-kata kerja, memberikan uang, melakukan uang, itu kesuksesan angka 7. Nah sekarang kita menggunakan dosa kita nyanyi 7 semua. Di muka Tuhan Yesus dulunya masalah nomor 23 ya, lupakan. 58 dulu. Bukan. Nah, apa? Kan apa? Itu ada data di situ, cek di Google. Cuma di muka Tuhan Yesus. Nah, bukan kita apa di handphone-nya. Di muka Tuhan Yesus. Cek di Google. Cek di Google.
PKJ Kidung Jemaat mau nyanyian 29. Ada di Alkitabnya, ada di itu. Ya, mari kita nyanyikan. Di muka dengan mata tertutup, dua-dua. Dengan mata setengah melihat. Yesus betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jadi kita ini dosa-dosa kita seperti merah terisi dosa kita. Ya, nah, tolonglah selama bulan ibadah sini ini saya harapkan bangunnya lebih awal. Sangat sayang sekali kalau kita bangun lambat. Kalau bisa kita bangun sebelum ayam berkokok atau berdekatan dengan ayam berkokok. Kenapa disebut ayam jago, ayam berkokok? Karena sang ayam berkata kepada seluruh dunia, bahkan ke langit, kamilah yang bangun pertama di dunia. Pada sebut ayam berkokok, ayam jago. Jadi kita lebih daripada hewan binatang. Bangunlah sebelum ayam berkokok dan berdoa. Maka Yesus katakan, Petrus 3 kali kau menyangkal aku. Ketika ayam berkokok 2 kali. Kenapa Yesus katakan ayam berkokok itu suatu tanda? Itu mewakili Tuhan. Dialah orang yang bangun pertama di pagi hari. Dialah artinya yang membangunkan kita. Kok jadi ayam membangunkan kita? Siapa yang membangunkan dia? Mama atau bapak? Oke, baru sendiri dan bagus. Baru sendiri. Dia mau sendiri. Kebiasaan itu menjadi nabi. Kalau kita bangun jam 7, kebiasaan itu menjadi nabi dia. Dia itu jadi nabi. Itu kebiasaan jam 7. Nabi itu artinya menjadi bagian hidup ini. Mulai ya, kalau masuk sekolah dan berapa di sekolah? Di universitas 7. Jarak waktunya ke sekolah berapa menit? 5 menit, ada 10 menit. Bangunlah setengah jam sebelum berangkat. Bersihkan tempat tidur kalian ini. Cobalah beserta dulu, kita harus tuntaskan capaian-capaian pekerjaan dia. Bersihkan tempat tidur, terus rapikan kamar dia, mandi, makan, dan dewasa untuk aktivitas. Awali semua dengan doa. Katakan setelah doa, aku orang hebat. Kata-kata ini punya daya makna. Ini semua punya energi, frekuensi dan getaran jiwa. Katakan kepada papa mama dia, aku mengasihi dia, aku mengasihi diriku. Dengan kata-kata kasih itu tidak mempersempit ruang gerak iblis. Dengan kata-kata aku anak hebat, anak baik, anak sukses, tidak mempersempit ruang kemalasan, mempersempit ruang main-main. Ucapkan 7 kali, 3 sampai 7 kali. Karena itu di dalam mantra. Amin. Kita berdoa. Kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami bahagia, senang hati, gembira, ria. Kami dapat kembali belajar katekisah di sini tentang hidup bersama Tuhan lewat firman-Mu. Tidak hanya pengetahuan teori-teori yang selama ini kami terima. Kami mau menyatu, mengalami, dan menjadi bagian dari firman Tuhan. Kami telah mengerti tentang baptisan kudus, perjamuan kudus, dan saat ini telah selesai bagian dari materi doa kami dengan seluruh rangkaian
struktur dari doa kali ini, kata pembukaan dan menyebut nama Bapa sebagai Bapa kami yang sungguh-sungguh Bapa dan kami anak-anak. Dan 7 poin permohonan kami, dan di akhir doa itu kami yakin sungguh-sungguh Tuhan menjawab menyatakan doa kami tersebut. Karena setelah kehadiran Tuhan, Yesus sendiri yang mengajari, betul kami melakukannya sehingga Tuhan pasti bahagia, senang dan menjawab apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing yang telah bersusah payah menyekolahkan kami, memenuhi kebutuhan kami sejak kami baru lahir dari bayi sampai kami sekolah saat ini. Betapa kami menghitung kasih sayang orang tua kami ini. Kami mau memahami ini, mencamkan dalam hati jiwa dan sampai ke alam bawah sadar kami dalam iman roh kami, sehingga kami menghormati orang tua dan kami akan beranjak menuju masa depan di masa remaja muda-mudi ini. Tuhan, seringkali juga iblis datang di hati pikiran kami dengan roh kemalasan, tidak mau disuruh dan lain sebagainya. Kami memang masih belajar, jadi kami untuk mau berubah. Jadi saya akan belajar sini dalam bangun tidur, capai tugas sampai tuntas, membersihkan kamar rumah kami masing-masing, dan mau disuruh orang tua hal yang kecil, dan tidak begitu mengangkat beban-beban terlalu besar di sekitar lingkungan di rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam proses belajar mengajar di sekolah, proses belajar mengajar di rumah, proses belajar mengajar di gereja. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Sementara kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, berkati kami dalam perjalanan dan tiba dengan selamat berjumpa dengan orang tua dan keluarga kami. Terpujilah Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dalam satu ulang karena bagian tugas. Ya, terfoto dulu option. Nanti saya sebut. Ada tidak? Enggak ada kamera. Tenang, jangan bergerak. Senyum. Dua-dua ya. Ya, sudah. Hah?